Selamat sore buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pada hari ini kita dari pagi hingga pada sore hari ini kita bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, terutama berkat kesehatan dan semalam ulang tahunku ya Bapa. Terima kasih Engkau panjangkan umurku ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang aku bikin videonya sore hari karena tadi guruku Cory datang ngunjungin aku, mengucapkan selamat ulang tahun, dan kalian pasti lihat banyak bungaku. Bunganya cantik banget, ini dari suamiku. Lalu yang di sana itu cantik juga loh itu dari Cory. Oke, so kita akan lanjutkan firman Tuhan hari ini. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu pada hari ini ya Bapak. Anakmu di sini akan membaca firman Tuhan. Ajarilah anakmu ini ya Bapak supaya mengerti dan berkatilah juga orang-orang yang mendengarkan supaya mereka juga dibukakan hatinya dan mengerti firman-Mu dan kiranya menjadi berkat bagi kami masing-masing. Bapak di sorga, hapuskan dosa dan pelanggaran kami ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ayat untuk hari ini nggak begitu panjang, dia di Yohanes juga. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi di sini cerita masih sambungan dari ketika Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi itu bertanya jawab ya. Jadi si orang-orang Farisi ini memang dia benar-benar bertanya sampai sedetail mungkin. Dan satu hal di sini sebenarnya, apakah mereka nggak benar-benar mengerti firman Tuhan, atau memang mereka seperti aku bilang udah iblis itu, karena dia itu udah pengikut si jahat, karena berkali-kali Tuhan membuat mukjizat kepada orang, berkali-kali juga orang-orang Farisi itu menentang Tuhan Yesus, bahkan mereka mau bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memerdekakan. Ketika kita tahu semua tentang kebenaran itu, ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran itu, kita pasti akan merasakan kebebasan, atau lebih tepatnya kita udah merdeka. Ya, kalau mau kita bilang kita merdeka tapi nggak merdeka, itu sama aja namanya kita dijajah, tapi penjajahannya terselubung ya. Tapi ketika dikatakan di sini kata Tuhan, ketika di sini dia 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kemudian ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita karena kita pastinya dipilih oleh Tuhan. Seperti aku contohnya, aku dipilih lahir di Kristen ya, besar juga, dan seiring berjalannya waktu, aku bukan lagi Kristen yang ibaratnya waktu kecil kita diajak ke gereja ya ke gereja gitu. Jadi untuk sekarang ini puji Tuhan, karena Tuhan memberikan semuanya ya, pelajaran yang benar-benar kadang-kadang aku mikir sendiri tuh kok bisa ya dengan aku hadapi masalah yang seperti ini atau begini atau begitu. Tapi di dalam masalah-masalah itu penyertaan
penyertaan Tuhan, Tuhan menunjukkan siapa identitas dirinya. Apalagi yang aku rasakan pada hari-hari aku hidup ya sampai sekarang, dan kalian pasti tahu, semalam itu aku udah kasih tahu bahwasanya aku ulang tahun dan tanggal 20 bulan Juni, dan usiaku udah 38 tahun mau mendekati 40 tahun. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus memerdekakanku, menyertai aku, memberikan aku kesempatan untuk hidup ya, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat aku sakit itu, aku berusaha untuk sembuh, dan pada saat itu juga aku merasakan kasih Tuhan. Memang nggak langsung sembuh gitu ya, aku mengalami yang namanya proses pergi ke dokter, cek ini, cek itu. Tapi seperti aku bilang, dokter pun tidak bisa menggaransi kita hidup, menggaransi kita sehat dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus Bapa kita, Dia garansi kita. Kalau kau datang kepadaku, engkau tidak akan haus lagi, katanya. Dan sekarang ini adalah kebenaran, di mana kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Jadi kalau kita mau merdeka, kalau kita mau benar-benar pegang firman Tuhan, kalau kita mau benar-benar bukan lagi pikiran dari diri kita sendiri ya. Kita nggak mikirin diri kita sendiri lagi. Kita nggak ngurusin diri kita sendiri lagi. Maksudnya kita tetap mengurus diri kita, tetapi bukan egois ya, bukan hanya untukku, buat aku, buat iniku nanti. Jadi ketika itu udah menjadi simbolik ya apa yang kita pelajari, tetapi ketika kita aplikasi di kehidupan ternyata sangat jauh dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itu sangat menyedihkan. Makanya di sini kiranya setiap firman ini selalu menguatkan iman percaya kita ya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Di hari-hari ini kita tidak meninggalkan Dia ya. Jadi banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Tapi kadang-kadang kita seolah-olah kayak nggak ada berkat ya. Kadang-kadang kita udah dikasih ini, mau itu, udah dikasih itu, mau ini. Jadi untungnya memang Tuhan itu bukan lagi memang untung, memang Dia panjang sabar ya. Kalau Dia nggak panjang sabar, kita udah musnah. Dan ketika Dia juga kasih, bagaimana Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mendapat garansi dari Tuhan, kalau engkau menerima aku, kalau engkau memakan dagingku, meminum darahku, kalau engkau mencari aku, Dia udah garansi apapun yang kau minta pasti akan terwujud. Ketika 1-2 orang berkumpul dan sepakat mendoakan sesuatu, pasti terkabul. Jadi masalahnya kita itu kadang-kadang gak sepakat ya. Ada yang mungkin hanya di bibir saja sepakat, pas dalam hatinya enggak. Jadi doanya kira-kira sampai apa enggak? Ya enggak sampai-sampai, karena di antara itu ada yang masih jealousy ya, ada masih yang cemburuan, dan ada yang mementingkan diri sendiri. Satu hal juga di sini, enggak apa-apa cemburu kalau memang sewajar-wajarnya, atau kalaupun memang kita mau memikirkan untuk diri kita sendiri, sewajar-wajarnya. Bukan jadinya kita seperti kayaknya semuanya mau kita buat kita, mau kita ambil gitu. Nah, itu sangat-sangat tidak menyukai hati Tuhan, tidak menyukai hati Bapa, tidak memberikan sesuatu yang mencerminkan hati Bapa, karena kita udah mau menang sendiri ya. Nah, pada saat di sini juga dikatakan, bagaimana kita supaya merdeka? Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Tuhan. Kita baca di ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata-kata kamu akan merdeka? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau hamba itu udah pasti terjajah, bukan free ya. Nah, ketika kita udah terjajah itu banyak ya, secara fisik, mental, secara spiritual mungkin bisa jadi. Kalau secara spiritual kita terjajah itu contohnya dari orang-orang yang memaksakan doktrin. Jadi kita itu kayak dijajah secara spiritual. Tetapi bagi orang-orang yang memaksakan, pokoknya kamu harus begini yang gini. Makanya seperti aku bilang, Kristen sendiri kita, kenapa ini ditranslate? Supaya kita bisa baca sendiri. Jadi jangan ada yang mengontrol kita, yang ibaratnya kayak ngeremotin kita. Ya, oh kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Seolah-olah dialah paling benar. Padahal sebenarnya firman Tuhan di sini sangat-sangat untuk pribadi lepas pribadi.
Karena kalau kita mencari Tuhan dengan sejati ya, dengan kerendahan hati dan iman kepada Tuhan, Tuhan pasti berkenan kepada kita. Apalagi kita memang mencari Dia dengan segenap hati, katanya. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Kalau sudah dikatakannya renungkanlah firman-Ku siang dan malam, pasti ada gunanya. Sesuatu hal yang Dia ingati, sesuatu hal yang Tuhan berikan kita advisor, ya, nasihat, itu udah pasti penting bagi kehidupan kita. Jadi Tuhan itu tidak main-main, karena Dia benar-benar memikirkan masa depan kita. Bahkan pada akhirnya nanti ya, sebelum pun akhir hayat kita itu, Dia sudah pikirkan kita nanti kemana. Nah, itulah kenapa kita patut dan memang harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya, Bapa kita, di mana pengorbanannya yang luar biasa mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya itu, ketika Dia juga banyak mengajar kita supaya kita tuh nggak binasa, supaya hidup itu mempunyai arti, supaya hidup itu berdampak, supaya hidup kita itu pun menjadi terang dan garam. Jadi Tuhan mengajari kita melalui firman-firman-Nya ini, ya. Dan begitu banyak dibilang di sini, ketika orang-orang itu, ya, di ayat 34 aku baca lagi, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, ya. Jadi dosa itu adalah seperti tuan, ya. Dosa itu, ya, kita jadinya hamba dosa kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi di sini dikatakan juga jelas, ya, bahwasanya setiap orang yang membuat dosa itu dia hidup sebagai hamba dosa. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itulah fungsinya. Jadi berkali-kali aku bilang, kenapa Yesus di kayu salib? Kenapa? Banyak pertanyaan seperti itu. Karena kita itu berdosa, ya. Kita itu berdosa. Kita adalah domba yang berdosa, yang tersesat, yang gak tahu kemana jalan pulang. Makanya Tuhan Yesus datang. Nah, Dia mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, memperdamaikan kita. Darahnya tertumpah di kayu salib sehingga kita selamat. Dan ketika di sini dikatakan bahwasanya di ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Kita ini adalah pengikut Kristus, dan kalau kalian mau benar-benar mengingat atau tahu, ya, karena di dalam Kristen itu kita panggil Tuhan itu Bapa kita. Jadi kalau berdoa itu Bapa, makanya aku selalu senang memanggil Dia itu Bapa karena aku anaknya, ya. Jadi ketika kita hamba, kita nggak tinggal di dalam rumah, tetapi kalau kita anak, kita pasti tinggal di dalam rumah, karena hamba itu adalah seorang yang terjajah, ya, tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Secara simbolik, kata si orang-orang Yahudi ini, kami kan anaknya Abraham. Jadi kan kami nggak pernah terjajah. Makanya dibilang Tuhan di sini, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ketika kita masih melakukan dosa, kita itu hambanya dosa. Bukan lagi hamba Tuhan, bukan lagi anak Tuhan, tetapi hamba dosa. Dosa milik siapa? Milik si iblis, milik setan. Jadi udah pasti otomatis kita anak iblis. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba dosa, atau dosa itu berkuasa atas kita lagi. Karena kita kalau sudah mengatakan kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita mau menjadi pengikut Dia, dan perlakuan kita juga harus mencerminkan anak Tuhan itu sendiri, menyenangkan hati Tuhan. Jangan mau lagi menjadi hamba dosa, karena setelah kita mencintai kebenaran, dan kebenaran itu kita serap ke dalam diri kita lakukan, dan ketika itu juga kita bergaul dengan Tuhan, ya, kita nggak ada kekhawatiran. Oke, kadang-kadang aku merasa khawatirku itu ada, tetapi nggak seperti separah dulu, ya. Ketika aku sudah membaca firman Tuhan, ketika aku sudah berdoa, ketika aku minta pertolongan dari Tuhan, itu otomatis tenangnya itu berbeda dengan sebelum kita berserah diri, ya. Karena segala sesuatu yang kita usahakan mau tenang, kalau mengandalkan daging kita ini nggak bakalan bisa. Tapi ketika kita bertelut sama Tuhan, berdoa sama Dia, kita merasakan kedamaian. Dan kedamaian
itu nggak bisa dibeli, kesehatan nggak bisa dibeli, apapun itu nggak bisa dibeli. Karena percuma kadang-kadang kita pun mencari dunia ini ya, mencari dunia ini segala kemewahannya, tetapi kalau kita nggak bersama Tuhan Yesus, sia-sia hidup kita, rugi. Makanya cari perkenanan Tuhan, jangan mau menjadi hamba dosa lagi ya, karena kita kalau udah jadi hamba dosa, kita nggak akan pernah merdeka. Ketika kita mencintai kebenaran itu, ketika kita tidak menjadi hamba dosa itu, kita menjadi orang yang merdeka. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Makanya jangan mau dibohongin, jangan mau tertipu, jangan mau dimanipulasi. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Bagi kalian juga yang sedang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran itu, cari benar-benar berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan itu kalau kita panggil, kalau kita mau katakan kepada dia, aku mau mengenalmu, dia datang. Dan dia akan menunjukkan semuanya kepada kita masing-masing kalau kita mencari dia benar-benar. Dan satu hal di sini, terima kasih juga untuk kalian semua yang udah ucapin selamat ulang tahun buat aku. Dan aku mungkin gak bisa ucapkan satu persatu kalian namanya, tetapi aku akan mengatakan ucapan terima kasih di videoku yang satunya lagi nanti. Tapi biarlah Tuhan yang membalas kasih setianya kepada kalian, dan kalian juga di sana tetap sehat, tetap kuat, tetap baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, jangan hanya tetap baca, tetap mengerti firman Tuhan tapi nggak dilakukan, itu sangat bertentangan. Kita anak Tuhan, kita harus benar-benar lakukan firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan kita mengerti kebenaran. Ketika kita mengerti kebenaran, kita bebas, kita merdeka. Jadi kita nggak ada dimanipulasi, nggak ada terbelenggu, nggak ada intimidasi, tidak ada sesuatu pun. Tapi ketika kita dibawa dosa itu, menjadi hamba dosa itu, kita akan merasakan yang namanya ketidakdamaian. Sia-sia. Jadi kalau mau damai, kalau mau tenang, cari perkenanan Tuhan. Karena dengan perkenanan Tuhan itu kita hidup menjadi berkat ya. Bukan hanya sembarangan hidup aja gitu, tapi kita pun menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya buat diri kita, dan pada saat selesai kita melakukan semua tugas-tugas kita, dan pada saat kita kembali kepada Bapa, ataupun kita akan hidup selama-lamanya tanpa mengalami kematian itu, Tuhan Yesus datang, kita pun mendapatkan kesempatan bersama-sama dia nanti di surga, di Taman Firdaus. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu pada saat ini ya Bapa. Anakmu telah membaca firman-Mu. Biarlah Bapa, kebenaran-kebenaran yang Engkau telah berikan kepada kami masing-masing, supaya kami mengerti ya Bapa, karena kebenaran itu memerdekakan kami, memerdekakan jiwa dan hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami ya Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kiranya berkat-berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Bapa di sorga, terimalah doa kami ini Bapa, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Ingat, kalau kita mau merdeka, kita cari kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tuhan memberkati. Amin.